Nah, di sini saya dengan Muhammad Burhanuddin dengan nomor NIM 050403200087, yang mana di video ini akan membahas tentang prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Di sini saya mengambil dari Rina Rusman, yang mana dia berkata meskipun hukum humaniter internasional ini tidak dapat berlaku terhadap perang melawan teroris, namun para pihak yang terlibat dalam perang melawan teroris harus menghormati dan menjamin prinsip-prinsip humaniter internasional. Oke, untuk yang pertama, prinsip kemanusiaan atau humanity, yang mana prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Yang prinsip ini merupakan pelarangan atas sarana dan metode berperang yang tidak penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer yang nyata. Prinsip kemanusiaan ini juga digunakan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, yang berupa mengurangi penderitaan dengan tidak membeda-bedakan kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas, ataupun politik. Dari prinsip humaniter ini juga menekankan perlunya membedakan antara militer dan non-militer dan melindungi orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam konflik bersenjata, seperti contoh yaitu warga sipil, pengungsi, dan pekerja kemanusiaan, yang mana hal ini dilakukan agar mereka tidak menjadi korban kekerasan yang tidak manusiawi atau diskriminatif. Dalam HAI ini, prinsip kemanusiaan diwujudkan dalam berbagai instrumen hukum seperti Konvensi Jenewa dan protokol tambahan Konvensi Hukum Laut Internasional dan Statuta Mahkamah Pidana Internasional, yang mana prinsip ini juga menjadi suatu landasan bagi organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah dan Palang Bulan yang bertujuan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, pada kesimpulan prinsip kemanusiaan ini, menurut saya di sini bertujuannya untuk melindungi dan menjamin keamanan suatu orang yang terluka di medan perang atau orang yang disebut dengan hors de combat, yang mana orang tersebut adalah orang-orang yang terluka, orang medis atau orang yang tidak bersenjata gitu. Ada prinsip yang mana yang kedua adalah prinsip kepentingan militer, yang mana prinsip kepentingan militer ini adalah prinsip yang menekankan pentingnya menjaga dan melindungi kepentingan keamanan negara dengan menggunakan kekuatan militer, yang mana prinsip ini umumnya diterapkan dalam kebijakan pertahanan dan keamanan suatu negara dan melibatkan penempatan sumber daya dan personil militer pada posisi yang strategis untuk melindungi wilayah, kepentingan nasional, dan kepentingan global. Di prinsip kepentingan militer ini didasarkan pada keyakinan bahwa keamanan nasional merupakan prioritas utama bagi negara dan bahwa negara harus memiliki kekuatan militer yang cukup untuk melindungi dirinya dari ancaman dan serangan dari luar. Yang kepentingan militer juga dapat meliputi perlindungan terhadap ancaman dalam negeri seperti terorisme dan pemberontakan. Dari kepentingan militer ini seringkali mengarah pada pengeluaran besar-besaran untuk pembelian senjata, peralatan, dan perlengkapan militer lainnya, serta pengembangan dan pelatihan personil militer. Yang prinsip ini juga dapat mengarah pada intervensi militer di negara lain jika kepentingan nasional terancam atau jika keamanan global terancam. Kesimpulan kedua, prinsip kedua ini yaitu yang mana bisa dikatakan menjadikan suatu organisasi yang bisa melindungi dari serangan atau dibuat pertempuran atau ancaman-ancaman sebagai kepentingan nasional dan kepentingan global. Yang seperti contoh memberi perlindungan terhadap ancaman dari dalam negeri seperti terorisme atau pemberontakan. Bukan cukup sekali itu dua prinsip lagi, di sini ada 3 prinsip dan mungkin sampai 5 prinsip. Yang ketiga ada prinsip proporsional, yang mana prinsip proporsional ini adalah setiap serangan dalam operasi militer harus didahului dengan tindakan yang memastikan bahwa serangan tersebut tidak akan menyebabkan korban ikutan di pihak sipil yang berupa kehilangan nyawa, luka-luka, ataupun kerusakan harta benda yang berlebihan dibanding keuntungan militer yang diharapkan langsung dari serangan tersebut. Prinsip proporsional ini adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa sanksi atau hukuman yang diberikan harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan dalam konteks hukum pidana. Hal ini juga berarti bahwa hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Yang mana prinsip proporsional ini memiliki beberapa implikasi praktis dalam sistem peradilan pidana. Misalnya, hukuman yang lebih berat biasanya akan diberikan untuk kejahatan yang lebih serius, sementara hukuman yang lebih ringan akan diberikan untuk kejahatan yang lebih kecil. Selain itu, prinsip ini juga berarti bahwa hukuman tidak boleh terlalu berat atau terlalu ringan dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan, karena hal itu dapat dianggap tidak adil dan tidak proporsional. Dari penerapan prinsip proporsional ini, mungkin bisa dalam sistem peradilan pidana
itu bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan secara adil dan seimbang, serta memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, yang mana hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal yang berupa di masa depan dan memperkuat kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan. Pada kesimpulan, prinsip proporsional ini lebih mengarah ke suatu hukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan pada serangan dalam operasi militer, yang mana prinsip proporsional ini bisa disebut sebagai sistem peradilan pidana yang mempunyai tujuan bahwa hukuman yang diberikan kepada pemberontak atau terorisme itu secara adil dan seimbang, dan mungkin tidak serupa di masa depan atau terjadinya tindakan ini sesampainya di masa depan nanti. Untuk selanjutnya di sini ada prinsip pembedaan atau distinction, yang semua pihak di sini terlibat dalam sengketa bersenjata harus bisa membedakan antara peserta tempur atau yang dinamakan kombatan dengan orang sipil. Yang oleh karena itu setiap kombatan harus membedakan dirinya dari orang sipil, karena orang sipil tidak boleh diserang dan tidak boleh ikut serta secara langsung dalam pertempuran. Yang mana tujuan dari prinsip ini adalah untuk melindungi orang sipil. Yang hukum humaniter internasional juga dapat seperangkat aturan yang mengatur konflik bersenjata dan perlakuan terhadap korban perang. Prinsip pembeda ini adalah prinsip yang mendasar dalam hukum humaniter internasional yang membedakan antara pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dan orang yang tidak terlibat dalam konflik. Yang prinsip ini memperbolehkan pihak yang terlibat dalam konflik untuk menyerang dan membunuh anggota lawan yang bersenjata, namun harus melindungi orang yang tidak terlibat dalam konflik dan properti sipil dari serangan. Yang prinsip ini bisa dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 48 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa tahun 1949 yang menyatakan bahwa pihak yang terlibat dalam konflik harus membedakan antara objek militer dan sipil dan hanya menyerang objek militer. Dan prinsip ini juga melarang pihak yang terlibat dalam konflik untuk menyerang warga sipil secara langsung atau secara tidak langsung, yang termasuk serangan yang tidak membedakan antara warga sipil dan objek militer. Yang prinsip ini diatur dalam pasal 51 Konvensi Jenewa tahun 1949 yang menyatakan bahwa serangan harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh menimbulkan kerugian yang tidak proporsional terhadap warga sipil dan properti sipil. Dalam hal ini, pasukan yang dirancang untuk melawan konflik bersenjata dari prinsip pembeda ini juga melarang penggunaan taktik dan teknik yang menargetkan secara khusus warga sipil atau properti sipil, yang mana hal ini diatur dalam pasal 51 ayat 2 Konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan bahwa serangan tidak boleh secara khusus menargetkan warga sipil atau properti sipil. Yang dalam rangka menjalankan prinsip ini, yaitu pihak yang terlibat dalam konflik harus mempertimbangkan pengaruh dari setiap tindakan mereka terhadap warga sipil dan properti sipil, serta memastikan bahwa serangan yang dilakukan sesuai dengan hukum humaniter internasional. Baik, dari kesimpulan prinsip ini adalah prinsip yang mana membedakan antara objek militer dan orang sipil yang tidak ikut di medan perang dan tidak boleh diserang. Dan di prinsip ini ada yang bisa dijelaskan lebih lanjut itu dalam pasal 48 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa tahun 1949 yang di sini disebutkan harus bisa membedakan antara objek militer dan sipil dan hanya harus menyerang objek militer. Dan selanjutnya di sini ada yang kelima, prinsip hukum humaniter internasional tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya atau prohibition of causing unnecessary suffering, yang mana ketentuan hukum humaniter internasional ini tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya sering disebut sebagai principle of limitation atau prinsip pembatasan, yang mana prinsip pembatasan ini merupakan aturan dasar yang berkaitan dengan metode dan alat perang. Prinsip yang juga bisa dikatakan berkaitan dengan ketentuan yang menetapkan bahwa metode perang yang benar adalah metode yang dilakukan hanya untuk melemahkan kekuatan militer lawan. Di prinsip hukum humaniter internasional yang berkaitan dengan larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya terdapat dalam pasal 35 Konvensi Jenewa yang keempat tahun 1949, yang mana pasal tersebut menyatakan bahwa dilarang dengan sengaja menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya terhadap tawanan perang atau orang-orang yang dilindungi lainnya. Prinsip ini mengandung beberapa unsur yang diperlu jelaskan. Pertama, prinsip ini hanya mengizinkan penderitaan yang seharusnya penderitaan dapat terjadi sebagai akibat dari tindakan militer yang sah, seperti tindakan untuk menangkap atau menghentikan musuh, atau sebagai akibat dari kondisi perang yang tidak dapat dihindari. Yang kedua, prinsip ini hanya berlaku untuk tawanan perang dan orang-orang yang dilindungi lainnya, seperti warga sipil, korban perang, dan personil medis.
yang mana pihak yang berkonflik harus memperlakukan mereka dengan manusiawi tanpa membedakan agama, jenis kelamin, ras, ataupun status lainnya. Dan yang terakhir, ketiga, prinsip ini melarang penggunaan penderitaan sebagai cara untuk memperoleh informasi atau pengakuan, dan hal ini dilarang secara tegas oleh Konvensi Jenewa nomor 3 tahun 1949, yaitu tentang perlakuan terhadap tawanan perang, yang mana prinsip larangan menyebabkan perintahan ini tidak seharusnya merupakan prinsip fundamental dalam hukum humaniter internasional yang bertujuan untuk melindungi martabat dan hak asasi manusia di tengah-tengah konflik bersenjata. Dari kesimpulan prinsip yang ini, prinsip hukum humaniter internasional tentang larangan menyebabkan perintahan yang tidak seharusnya, yaitu suatu prinsip pembatasan di sini yang merupakan berkaitan tentang metode dan alat, dan bisa untuk melemahkan kekuatan militer lawan saja, bukan untuk warga sipil dan orang-orang yang menderita atau tidak berdaya, yang seperti warga sipil atau korban perang atau orang yang terluka dan personal medis, yang mana harus diperlakukan dengan secara manusiawi tanpa membedakan agama, jenis kelamin, ras, dan ataupun juga ras apapun yang ataupun status lainnya. Dan selanjutnya di sini prinsip terakhir, yaitu pemisahan antara ius et bellium dengan ius in bello, yang mana pemberlakuan hukum humaniter internasional ini sebagai ius in bello, yaitu hukum yang berlaku untuk situasi sengketa bersenjata dan tidak dipengaruhi oleh ius et bellum, atau hukum tentang keabsahan tindakan perang. Dengan kata lain, hukum humaniter internasional ini mengikat para pihak yang bersengketa tanpa melihat alasan dari suatu negara. Di prinsip ini merujuk pada aturan dan norma yang mengatur cara-cara yang dapat digunakan dalam konflik bersenjata, yang mana hal ini mencakup prinsip-prinsip seperti perlindungan warga sipil, perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang, larangan penggunaan senjata kimia dan biologis, dan larangan memaksa warga sipil untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya. Dari meskipun keduanya berbeda dalam cakupan dan fokusnya, ius et bellum dan ius in bello saling terkait karena pelanggaran ius in bello oleh suatu pihak dalam sebuah konflik bersenjata dapat mempengaruhi validitas penggunaan kekuatan militer tersebut menurut ius et bellum. Yang demikian juga keputusan untuk menggunakan kekuatan militer oleh suatu negara atau pihak harus mempertimbangkan norma dan aturan yang diatur dalam ius in bello untuk memastikan bahwa tindakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan hukum internasional yang berlaku. Dari kesimpulan semuanya prinsip di sini, yaitu merupakan suatu aturan yang mengatur perilaku negara dalam suatu situasi konflik bersenjata, yang mana prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi korban perang dan membatasi penggunaan kekerasan dalam konflik bersenjata, yang mana prinsip ini mengatur perlakuan terhadap korban perang, dan korban perang harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, atau perlakuan tidak manusiawi, yang mana di prinsip ini juga menyatakan bahwa korban perang harus diberi akses ke bantuan kemanusiaan dan perlindungan yang diperlakukan. Oke, baik, cukup sekian dan terima kasih.